Pagi ini saya akan mulai dengan menyebutkan 4 profil wanita yang nama-nama mereka sudah saya ganti. Anda kenal mereka berasal dari Silicon Valley. Beberapa dari mereka adalah tetangga, teman, ada juga anak perempuan, orang-orang yang mungkin Anda kenal di sekolah. Jennifer adalah siswi SMP. Tubuh dan emosinya cepat sekali berubah. Ibunya sibuk dengan 2 pekerjaan. Ayahnya tinggal di kota lain. Dia ingin sekali punya hubungan yang begitu mendalam. Ingin dicintai, ingin menjadi spesial, terutama dengan pria. Pikirannya seringkali masih seperti anak kecil, tetapi tubuhnya sudah terlihat dewasa. Dan pria dewasa mulai memperhatikannya. Dia belajar melakukan seks demi mendapatkan perasaan cinta. Di ulang tahunnya yang ke-16, dia sudah melakukannya. Ini dan itu. Debbie adalah seorang siswi SMA. Dia menemukan cinta sejatinya dan berpacaran 1,5 tahun, dan di tahun terakhir, dia melakukan sekali aborsi. Pacarnya melanjutkan kuliah, dan mereka memutuskan untuk selalu terhubung, dengan impiannya untuk menikah suatu hari. Tapi pada saat pacarnya pulang liburan dan bilang bahwa dia sudah punya yang baru, Debbie merasa sendirian dan juga putus asa. Di luar memang dia terlihat tersenyum, tapi di dalam dia menderita. Dia mencoba hal yang belum pernah dia lakukan. Dia mabuk. Dia tidur dengan banyak pria dan merasa tak ada harapan untuk masa depan. Dia melakukan ini dan itu. Di usia 30-an, Sarah merasa begitu kelelahan. Dia tinggal serumah dengan teman kuliahnya. Mereka punya anak dan mereka juga menikah. Bercerai beberapa tahun kemudian. Lalu dia tinggal dengan 2 orang pria selama 12 tahun terakhir. Dia keluar dari kampus demi menopang keluarganya. Dia rasa kepahitan, terluka, kelelahan. Memang dia kelihatan baik di luar. Dia belajar mendapatkan apa yang dia inginkan. Semuanya kecuali cinta. Sekarang dia merasa hampa. Membesarkan anaknya seorang diri, dia merasa hidupnya berlalu begitu saja. Dan di usia 32 tahun, dia merasa jauh lebih tua dari yang seharusnya. Yang terakhir seorang wanita parubaya Nancy yang membuat hal terbaik di tengah situasi terburuk. Dia punya 2 anak remaja dan anak 10 tahun. Dia masih berjuang secara emosional atas perceraiannya. Setelah perselingkuhan suaminya, dunianya hancur. Dan dia juga sering meledak-ledak dalam emosinya. Hampir tidak mampu secara finansial. Dia tidak punya harapan masa depan, tetapi tetap menjaga reputasi demi anak-anaknya. Dia menderita dalam kesepian. Dia selalu teringat tentang pilihan buruk yang dia buat. Dan bimbang antara mengasihi diri sendiri, tertekan, merasa bersalah, dan membenci diri sendiri. Sangat marah terhadap orang-orang yang melukainya. Dan dia sudah menghabiskan hampir separuh hidupnya. Banyak sekali yang telah dia lakukan selama dia hidup. Dia merasa sudah melakukan ini dan juga itu. Saya ingin menyampaikan bahwa keempat dari cerita ini bukan nama asli mereka, berada di sekitar Anda dan Anda kenal mereka atau Anda bertemu. Pertanyaan saya, jika Yesus mampir ke sebuah kedai kopi lokal dan duduk bersama dengan siswi SMP atau SMA atau wanita 32 tahunan atau parubaya yang terluka, juga menderita, marah, dan dimanfaatkan, apa yang akan dia katakan? Bagaimana dia menolong? Bagaimana dia melihat mereka? Dan ini yang akan kita cari tahu. Di catatan Anda dan Anda menemukan Yesus bertemu seorang wanita yang seperti ini juga, dan saya mau Anda pahami. Dia masuk ke dalam sebuah kedai kopi atau ruang tamu dan dia mulai ngobrol dengan mereka. Tapi bagian yang aneh dari percakapan ini adalah dia bukanlah dirinya secara fisik. Dia adalah Tuhan dalam tubuh spiritualnya yang disebut gereja. Dan orang yang akan dia minta berbicara kepada mereka adalah Anda. Dia tinggal di dalam Anda jika Anda adalah pengikut Kristus dan Anda duduk bersama siswi SMP atau SMA atau 20, 30 atau wanita dan pria parubaya. Semua wanita dan pria, Anda akan menyampaikan firman kebenaran kepada mereka. Itulah rencananya. Saya ingin menolong Anda untuk memahaminya dengan baik. Bagaimana saya bisa lakukan itu?
Dan di awal sudah saya pernah katakan, dan kita mulai pelajaran terdapat catatan. Kita bisa belajar dari kitab Yohanes, pasal demi pasal. Lalu Anda bisa catat di sisi kiri, kita belajar apa maksudnya berdasarkan abad pertama ini, dan apa yang disampaikan Yohanes kepada mereka. Dan kita membuat observasi, interpretasi, lalu ada prinsip tanpa batas waktu dalam penerapannya. Dan apa sebenarnya yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita saat ini. Lalu kita melalui perjalanan dalam prosesnya, memang ada sedikit perbedaan. Memang ada banyak ayat di catatan Anda, dan ini yang saya ingin Anda perhatikan semua. Saya ingin menolong Anda bergerak dari mempelajari yang disampaikan, dan bahkan di mana Anda menafsirnya, untuk membagikannya. Jadi saya ingin mencoba dan memberi sesuatu yang Yesus teladani kepada kita. Saat Anda duduk dengan seseorang yang terluka, saat Anda duduk dengan seseorang yang merasa tak berharga karena mereka mengacaukan hidup mereka dan merasa Tuhan tidak peduli, saya ingin Anda semua melalui proses ini, melalui Yohanes pasal 4. Pertama, Anda bisa berbagi ide besar. Baca pasal ini, buatlah observasi, paragraf demi paragraf. Inilah ide besarnya, dan ini yang sebenarnya disampaikan. Kedua, Anda juga bisa membaca berulang-ulang ayat-ayat tersebut. Anda bisa menjelaskan kepada mereka, inilah maksudnya saat ini. Dan inilah maksudnya hari ini. Dan Anda bisa membagikan respon Anda. Anda pun bisa berkata, Yesus bilang begini kepada wanita ini dan saya dapat pahami begini maksudnya. Jadi, itulah yang akan kita pelajari. Langkah berikutnya, saya ingin Anda membagikannya. Belajar untuk mengkomunikasikannya. Anda perlu cari tahu kebutuhan mereka, fokus mereka, pertanyaan mereka, dan juga cara menolong orang lain, dan bukan seperti, inilah yang saya tahu, inilah yang harus Anda lakukan, tetapi tanyakan pertanyaan, gimana perasaanmu? Tanyakan. Gimana saat dia meninggalkanmu? Apa yang kamu alami di dalam? Kenapa kamu merasa tidak ada harapan? Apakah kamu pikir Tuhan akan peduli? Dan saat Anda mengerti, mengasihi, dan peduli kepada orang lain, saya ingin beritahu Anda bahwa Tuhan menyediakan janji ilahinya untuk Anda dalam beberapa minggu kemudian, beberapa bulan, dan tahun ini. Saat Yesus di dalam Anda, kasihi dan tolonglah sesama. Dia akan menyediakan janji ilahinya. Mari periksa catatan Anda. Saya akan membawa Anda kepada proses yang saya pelajari dari Yesus. Disampaikan kepada saya, agar disampaikan kepada Anda. Tuhan ingin pakai Anda untuk membagikan firman-Nya. Jadi kita belajar apa yang dikatakan, apa maksudnya, apa artinya buat saya, bagaimana membagikannya dengan kata-kata yang tepat. Anda belajar membuat observasi Alkitab. Anda belajar melakukan interpretasi. Anda belajar menerapkannya dalam kehidupan. Kemudian Anda ingin belajar mengkomunikasikannya. Rencana Tuhan bukan seperti kita masuk ke dalam ruangan, ngobrol satu sama lain tentang Tuhan, dan pulang ke rumah masing-masing. Rancangannya adalah dia berbicara kepada kita, mengubahkan kita, dan dengan penuh kasih kita akan membagikan kebenaran itu lewat hidup kita dan perkataan kita. Jadi di catatan Anda akan bisa melihat di bagian paling atas, itu hanyalah ide besarnya, saya sudah membuat pengamatan. Jadi ide besar dari ayat pertama sampai 9, yang ingin Yesus sampaikan adalah, Yesus ingin menerobos batas, ingin menerobos jenis kelamin dan juga budaya. Ikuti aku dan saya akan bacakan. Orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Yesus membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Dan Anda semua bisa mengikuti saya untuk menggarisbawahi kata harus. Kita akan kembali ke sana. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih sekali oleh perjalanannya. Karena itulah ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 siang atau sekitar tengah hari. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah ku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota untuk membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Engkau seorang Yahudi dan saya seorang Samaria wanita." Menyatakan secara tata bahasa wanita. "Bagaimana kau minta minum kepadaku? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jika Anda paham budayanya dan apa yang sedang terjadi, Yesus sedang menerobos batasan jenis kelamin, batasan ras,
batasan sosial, batasan budaya, dan juga batasan agama. Yesus lakukan apa saja supaya wanita itu tahu bahwa dia mengasihinya. Penting untuk diketahui, dan memang ini penting, wanita itu pergi ke sumur pada saat siang hari, dan kebanyakan wanita pergi saat pagi hari. Kendi airnya terbuat dari kantung jenis kulit yang dirajut dan itu biasa diangkat secara bersama. Anda bisa lipat saat bepergian. Sumur itu dalamnya sekitar 100 kaki dan terdapat sebuah lubang di permukaannya dan penutup yang besar ada sampai sekarang. Dan di terjemahan NIV tertulis, Yesus duduk di tepi sumur itu dan orang Yahudi dan juga orang Samaria. Orang Yahudi dan Samaria tertulis dan ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Benar? Dia pergi arah selatan ke utara. Jika Anda menempuhnya langsung, Anda harus lewat Samaria. Orang Yahudi melihat orang Samaria itu sangat najis. Mereka lebih memilih jalan lain yang menempuh 2 atau 3 hari untuk sampai ke daerah ini, Galilea, jadi mereka tidak perlu menginjak tanah orang Samaria. Mereka itu sudah saling membenci selama 500 tahun. Dan orang Samaria sudah membentuk agama mereka sendiri. Mereka hanya menerima 5 kitab pertama dari Alkitab tentang Musa. Mereka beribadah di atas gunung Gerizim. Orang Yahudi sendiri beribadah di atas gunung Zion. Jadi mereka membenci satu sama lain. Begitulah tingkat kebencian satu sama lain. Yesus berjalan melalui Samaria seakan-akan menerobos batas geografis dan juga budaya. Saat seorang pria Yahudi keluar, dia tidak pernah pergi sendirian dan tidak berbicara dengan wanita di depan umum. Seorang rabi bahkan tidak boleh melihat mata wanita. Kelompok rabi atau guru disebut dengan the blue and the bruise. Saat seorang wanita datang, mereka akan menutup mata mereka dan menabrak sesuatu. Sungguh, ini benar sekali. Karena mereka tidak ingin dicemari. Jadi wanita ini muncul seperti budayanya. Dia berdiri 6 meter. Yesus dalam keadaan rentan sekali. Dia kepanasan. Dia haus, lelah, dia tidak punya apa-apa untuk menimba air. Wanita itu semakin mendekat. Dia datang siang hari, bukan pagi hari seperti para wanita lain. Karena dia sudah punya 5 suami dan saat itu dia tinggal bersama seorang pria, dia itu seorang wanita yang tidak bermoral dan tingkat sosialnya bisa dikatakan sangat rendah, sehingga bisa dikatakan seorang wanita itu tidak berharga dan tak seorang pun bisa peduli. Tetapi Yesus memang harus lewat Samaria. Coba Anda perhatikan ayat itu dalam bahasa Yunani. Ada 3 kata kecil yang berarti kebutuhan ilahi. Hari itu hari yang sangat penting. Dan ini bisa juga kita mungkin tidak mengerti kenapa kisah ini masuk dalam kebutuhan ilahi yang harus dia lalui, bukan karena itu jalan pintas, tapi karena itu rencana Allah. Jadi Yesus duduk dan wanita itu berjarak 6 meter dari dia. Malahan melakukan hal yang tak terpikirkan. Maukah engkau memberiku minum air? Pakaiannya adalah pakaian seorang rabi. Dia seorang Yahudi. Dia berbicara kepadaku tidak mungkin sama sekali. Dan ini tidak masuk akal. Dia semakin mendekat. Sekarang, seorang Yahudi tidak akan minum secangkir atau sesuatu dari milik orang Samaria dan itu najis. Dan kemudian Yesus pun berkata, maukah engkau memberiku minum? Dan artinya wanita itu akan menimba air dan Yesus minum dari timba itu. Masakan engkau, seorang Yahudi berbicara kepadaku, seorang wanita? Kemudian dia bangkit dan pembicaraan pun dimulai. Perhatikan apa yang dia lakukan. Wanita ini dimanfaatkan dan dilecehkan dan jelas dia membuat pilihan buruk. Kebanyakan dari wanita yang punya banyak pasangan dan tidak pilih-pilih telah dilukai atau dilecehkan dan menderita dan yang mencari kepuasan, harga diri dan nilai dalam hidupnya benar-benar kacau. Yesus melakukan sesuatu dengan rendah hati. Dia menempatkan dirinya di posisi yang membutuhkan daripada di dalam otoritas. Dia berkata, maukah engkau memberiku minum? Aku tidak punya apa-apa. Seakan bilang, aku minta tolong. Dan perhatikan di bawah catatan, ini pelajarannya. Kita harus dengan sengaja menerobos rintangan apapun demi berita Injil. Yahudi dan Samaria, pria dan wanita, rabi dan batasan sosial Samaria. Apapun penghalangnya, dia merendahkan dirinya. Seperti Anda, saya berdoa supaya Tuhan menolong tetangga saya untuk punya hubungan pribadi dengan Yesus. Waktu kami baru pindah dan saya punya tetangga yang sudah jadi teman baik sekarang, meskipun dia sudah jujur di awal, lihat, saya bukan tetangga yang baik, oke? Jangan ganggu saya, reputasi saya baik di sini dan beberapa orang mengakui hal itu. Dan jangan main-main dengan saya. Jadi ada tembok yang terbangun, lalu dia dengar saya seorang pendeta.
Uh, itu seperti jangan cerita soal Yesus, dia tidak bilang langsung, tapi saya diberitahu bahwa dia berasal dari keluarga dengan pengalaman agama yang begitu sangat buruk sekali dan dia sosok yang sangat memberontak dan itu lupakan saja. Dan kami mencoba melakukan hal-hal kecil, memberi bantuan dan juga berdoa, tapi tidak melihat banyak hasil dan kira-kira itu terjadi tahun yang lalu. Kita lagi sibuk-sibuknya di garasi dan saya coba menutup sesuatu, butuh 2 orang untuk membantu saya. Dan kemudian saya bilang, bisakah Anda menolong saya? Saya sedang butuh bantuan Anda. Lalu dia datang dan saat kami melakukannya, hal itu membuat semua orang merasa lebih pintar dari saya. Dia suruh saya lakukan hal ini dan hal itu dan usulannya baik juga, kami lakukan dengan caranya. Setelah selesai, ada yang terjadi. Dan sesuatu pun terjadi. Terjadi karena bukan pendeta sendiri yang menyampaikan apa yang harusnya dia lakukan, saya yang minta dia. Dan beginilah cara untuk membangun hubungan. Kadang kita berpikir sebagai seorang Kristen seharusnya membuat orang berubah dan memberitahukan apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus dibutuhkan. Justru sebaliknya, mereka butuh teladan Yesus. Lalu dengan siapakah orang yang Anda bisa mintai bantuan di tempat Anda kerja? Anda membangun hubungan saat saling membutuhkan. Yang kedua, bagian terpenting adalah Yesus menawarkan wanita itu kepuasan dari rasa haus. Memang ada sedikit permainan kata-kata di sana. Ada air secara fisik dan air secara spiritual. Yesus menjawab di ayat 10 dan garis bawahi kata karunia. Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia, berikanlah aku minum. Garis bawahi kata siapakah. Lihat, tak seorang pun yang peduli dengan wanita ini. Tak seorang pun. Respon pertama Yesus adalah, dia memiliki karunia. Dan kalau wanita itu tahu, dia pasti minta untuk Yesus memberinya air hidup. Tuan, kata wanita itu, dia menatap Yesus. Engkau tidak memiliki timba dan sumur ini sangatlah dalam. Dari mana memperoleh air hidup itu? Lalu wanita itu mulai sedikit menyindir. Tentu saja mustahil ada air hidup di dalam air sumur sedalam 100 kaki itu. Air mengalir ini bahkan jauh lebih baik daripada air sumur. Apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Seakan-akan mengatakan ini tidak mungkin. Yang memberikan sumur ini, yang telah minum dari dalamnya ia serta anak dan ternaknya. Dan jawaban Yesus adalah, barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Kata haus adalah metafora dari sesuatu yang memuaskan. Apa itu? Anda tahu? Minum secara fisik akan membuat Anda kembali haus dan minum lalu haus lagi. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Topik berubah menjadi sesuatu yang berarti kehidupan kekal. Dia menawari wanita itu kehidupan kekal, hidup berkualitas yang kita pelajari minggu lalu. Kata perempuan itu, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Anda tahu, sama seperti permainan kata Nikodemus tentang roh dan juga angin. Sekarang, air fisik di sini dan Roh Kudus berbicara tentang sebuah hubungan. Kamu tahu hidupmu berantakan sebagai wanita terluka dan juga sebagai seorang wanita yang kesepian. Karena kamu ditolak oleh para wanita dan semua orang di kota ini atas tindakan Drusilla di masa lalu hingga sekarang. Jika karunia, siapa itu? Tuhan. Aku mau memberimu sesuatu yang memperbaharui hidupmu untuk jangka panjang. Aku mau memperbaiki hatimu. Aku mau mengampunimu, memulihkanmu. Aku mau beri perjalanan yang baru. Walaupun orang memandangmu tak bernilai, akulah yang membentukmu. Aku mengasihimu dan aku mau menolongmu. Tapi dia masih belum paham. Dan di pikirannya, jika itu semacam air ajaib, kalau aku tidak harus mengambil air setiap hari, itu bagus. Inilah pelajaran kehidupan yang penerapannya tanpa batas waktu. Kasih karunia, bukan penghakiman.
yang membawa orang-orang pada Yesus. Dan Yesus melihat kebutuhan dasar daripada wanita itu. Dia mengubah percakapan dari kebutuhan jasmani kepada kebutuhan rohani. Kemudian Yesus menawari kasih karunia. Kadang kita cenderung berpikir, orang ini membutuhkan ini, tapi kemudian Yesus tidak begitu. Oh, kamu lihat kan aku duduk di tepi sumur dan kita harus bicara. Kamu dan aku tahu kenapa aku datang siang hari. Ya kan? Kamu yang dibicarakan, ya kan? Sekarang, bersihkan kelakuanmu. Ngomong-ngomong, aku tahu tentang suamimu, aku tahu tentang pacarmu, juga tentang gaya hidupmu. Bersihkanlah kelakuanmu, lalu kita akan mengobrol. Dan itulah pendekatan. Ada pendekatan yang berbeda, yang kadang-kadang tidak bisa kita lihat. Tapi seringnya orang Kristen merasa paling benar saat bicara di tengah-tengah orang non-Kristen, tapi Yesus sebaliknya. Tapi dia berbeda. Jika Anda paham kasih karunia, itu tentang melayani. Coba Anda tulis di catatan Anda Roma 2. Tertulis di situ, kemurahan Allah menuntun kepada pertobatan, merubah pikiran. Anda tunjukkan kebaikan kepada orang-orang di tempat kerja, di lingkungan sekitar Anda. Mulailah dengan melakukan hal kecil seperti membuang sampah. Jika ada daun-daunan, Anda bisa ambil sapu dan bersihkan dan buang daun itu, cari tahu apa yang mereka alami dan layani mereka. Mulailah bangun hubungan dengan orang yang membuatkan Anda kopi, berkenalan dengan orang yang sedang berolahraga, jadi sukarelawan di bencana alam, walaupun Anda merasa terlalu sibuk sekali. Dan Anda bisa mengundang orang ke rumah Anda untuk menunjukkan kemurahan dan kasih. Dengan ini kesempatan terbuka. Tapi kebanyakan orang biasanya merasa tidak nyaman, apalagi kalau tidak sejalan. Roh Kudus bekerja penuh dan dia mungkin tidak butuh Anda. Dia mau Anda bagikan kasih karunia, berbagi kebaikan. Di antara Anda pasti berpikir, ini terdengar seperti Injil yang lembut dan pria ini datang dari mana? Kasih karunia dan kebenaran sebenarnya saling terkait. Catat bagian selanjutnya, Yesus membantu wanita itu mengenal kebenaran. Tetapi Yesus menolongnya mengenal kebenaran dalam kasih. Karena itu dia tanya, air ajaib apa yang engkau punya supaya aku tidak lagi datang ke sini, aku akan mengambilnya. Yesus beri 3 perintah padanya, pergi, panggil, dan kembali. Dia berkata, pergi, beritahu suamimu dan kembali. Dan wanita itu menjawab dengan jujur, tapi tidak sepenuhnya benar. Aku tidak punya suami, jawabnya. Yesus berkata, tepat katamu, engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah punya 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saya tidak bisa membayangkan kontak mata yang terjadi pada saat itu. Pertama itu aneh dan kenapa dia bicara denganku. Dia tidak pindah, dia tidak punya apa-apa, dia minum dari kendi airku, tidak ada yang bicara denganku kalau saja dia tahu latar belakangku. Dan dia menawariku ini, boleh juga panggil suamimu, momen kebenaran. Oke. Tapi bagaimana ini? Aku akan jujur, tapi sedikit saja. Aku tidak punya suami. Yesus menjawab seperti ini. Ibu, kamu terlihat canggung. Memang kamu tidak punya suami. Dan sekarang, ada pria kejauhan yang tidak diharapkan di sana. Bukan saja pria biasa, tapi dia seorang Yahudi. Bukan sekadar Yahudi yang bicara dengannya. Bukan sekadar Yahudi yang bicara kepadanya. Tetapi seorang rabi yang menawarkan bimbingan rohani. Bukan saja sekadar nabi sekarang. Dia adalah nabi. Bagaimana mungkin seorang tahu tentang aku? Dia berkata, Tuhan, nyata sekarang engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung, Gerazim. Orang Yahudi mengakui tempat menyembahnya adalah Yerusalem. Berkatalah Yesus, percayalah hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Dia lakukan apa yang kebanyakan kita lakukan saat mulai membangun dengan kasih dan peduli terhadap sesama karena ada Yesus di dalam Anda, di dalam tubuh Anda yang menuntun Anda untuk berbagi bersama gadis-gadis SMP itu.